Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai interaksi manusia dan komputer yang berfokus pada komponen manusia pada IMK. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Adriansyah dengan NIM 25521119995 dan rekan saya Lagi-lagi Naspo dengan NIM 25201117172. Langsung saja. Yang pertama ada agenda hari ini itu pokok bahasa. Yang pertama ada input-output channels, kedua ada ingatan manusia, yang ketiga ada proses berpikir, dan keempat ada emosi dan perbedaan individu. Untuk input-output channel ada penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan gerakan. Dan untuk ingatan manusia ada sensoris, jangka pendek, dan jangka panjang. Dan ketiga, proses berpikir itu ada penalaran dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir atau keempat itu emosi dan perbedaan individu, yaitu pengaruh dalam desain antarmuka. Kemudian ke overview itu proses tukar informasi pada HCI. Ada model ISCRO, yaitu input, storage, process, and output. Untuk input ada terima informasi, yaitu komputer menerima informasi dari si user. Untuk kedua ada storage, yaitu informasi disimpan. Komputer menyimpan hasil inputan dari user. Untuk proses, yaitu informasi diproses, yaitu komputer memproses dari informasi yang diinputkan oleh user. Dan untuk output adalah informasi dikeluarkan atau menampilkan hasil dari proses yang diinputkan oleh user. Di sini ada manusia memproses informasi layaknya sistem komputer, yaitu input diterima melalui indera, kemudian disimpan dalam memori, lalu diproses di otak, dan menghasilkan output berupa gerakan atau ucapan. Berikutnya ada bagian input-output dan input-output pada manusia. Yang pertama ada input, terdapat 5 indera, yaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan pengecap. Sedangkan untuk output ada otot, tangan, jari tangan, kaki, serta kepala dan organ digital. Kemudian ada penglihatan atau visual. Penglihatan adalah salah satu sumber utama manusia untuk menerima informasi dari lingkungan. Yang pertama ada refleksi cahaya, yaitu cahaya dipantulkan oleh benda-benda di sekitar kita dan bergerak menuju mata. Yang kedua ada fokus kornea, yaitu cahaya masuk ke mata dan difokuskan oleh kornea, membentuk bayangan terbalik di retina. Kemudian ketiga ada sinyal ke otak, yaitu reseptor atau sel batang dan kerucut mengubah cahaya menjadi sinyal saraf yang dikirim ke otak. Dan ada persepsi dalam penglihatan. Yang pertama ada ukuran dan kedalaman, yaitu otak secara otomatis menyesuaikan persepsi ukuran benda berdasarkan isyarat kedalaman atau depth cues. Dua benda yang berbeda ukuran dapat terlihat sama besar. Yang kedua ada kecerahan atau brightness, yaitu persepsi terang ditentukan oleh luminance, yaitu cahaya yang dipancarkan objek. Luminance dipengaruhi oleh reflectance permukaan objek. Yang ketiga ada warna atau hue set value, yaitu 7 juta warna dibentuk dari 3 komponen, yaitu hue panjang gelombang, saturation atau kepekaan, value ada gelap atau terang. 8% pria dan 1% wanita mengalami buta warna. Di sini ada catatan penting, yaitu hindari kombinasi warna hijau dan merah sebagai satu-satunya pembeda karena 8% pria mengalami buta warna merah dan hijau. Dan ada persepsi, pengalaman, dan konteks. Otak manusia menggunakan pengalaman dan kebiasaan sebelumnya untuk menafsirkan stimulus yang ambigu. Yang pertama ada ambigu visual, yaitu simbol yang sama dibaca berbeda tergantung konteks. Seperti diapit huruf A dan C dibaca sebagai B, diapit angka 12 dan 14 dibaca 13,
Maka otak secara otomatis membangun persepsi berdasarkan pola yang sudah dikenal atau pattern recognition. Yang berikutnya ada implikasi desain UI, yaitu yang pertama digunakan label atau icon yang konsisten dengan konvensi yang sudah dikenal pengguna. Yang kedua, diberikan konteks yang jelas agar pengguna tidak salah menafsirkan elemen UI. Yang ketiga, yaitu memanfaatkan prinsip Gestalt atau kedekatan, kesamaan, kontinuitas dalam tata letak. Kemudian ada pendengaran atau auditory. Yang pertama ada telinga luar, yaitu menangkap dan memfokuskan gelombang suara, berfungsi untuk melindungi telinga dari kerusakan fisik. Yang kedua ada telinga tengah, yaitu menghubungkan telinga luar ke telinga dalam ya, melalui tiga tulang, yaitu malleus, incus, dan stapes. Yang ketiga ada telinga dalam, yaitu koklea mengubah getaran menjadi sinyal saraf yang diteruskan ke otak melalui saraf pendengaran. Kemudian ada faktor-faktor pendengaran. Yang pertama ada pitch, yaitu frekuensi getaran suara atau hertz. Suara tinggi adalah sama dengan frekuensi tinggi. Yang kedua ada timbre, yaitu warna nada, membedakan sumber suara yang sama frekuensinya. Yang ketiga ada amplitudo, yaitu adalah volume atau kekerasan suara, dan manusia mendengar mulai dari 20 Hz sampai 20 kHz. Berikutnya ada sentuhan atau haptik. Stimulus sentuhan diterima melalui kulit dan diproses oleh tiga jenis reseptor. Yang pertama ada termoreseptor, yaitu mendeteksi perubahan suhu, penting untuk umpan balik suhu dalam perangkat wearable. Yang kedua ada nociceptor, yaitu mendeteksi rasa sakit atau nyeri, memberikan sinyal peringatan bahaya dari lingkungan. Yang ketiga ada mechanoreseptor, yaitu mendeteksi tekanan dan getaran. Sangat penting dalam HCI untuk menekan tombol, meraba braille, dan getaran notifikasi. Implikasi HCI itu mechanoreseptor berperan paling penting dikarenakan jari tangan memiliki sensitivitas tertinggi sehingga desain tombol fisik dan touchscreen harus mempertimbangkan feedback haptik yang optimal. Teknologi haptic feedback atau vibrasi force feedback itu untuk meningkatkan user experience secara signifikan. Kemudian ada gerakan atau movement. Yang pertama ada proses gerakan merespon. Itu mulai dari stimulus dari komputer, persepsi di indera, proses kognitif di otak, perintah ke otot, serta gerakan fisik atau output. Berikutnya ada kinestesis. Definisinya yaitu kesadaran posisi dan gerakan anggota tubuh tanpa bantuan visual. Contohnya dalam HCI ada sebagai berikut. Yang pertama ada mengetik tanpa melihat keyboard, posisi tangan saat scroll mouse, dan jarak jari dari layar ke touchscreen. Untuk desain ergonomis harus mempertimbangkan posisi tubuh pengguna agar terjaga kenyamanan jangka panjang. Berikutnya ada indera perasa dan penciuman dalam HCI. Belum banyak diimplementasikan dalam HCI, namun riset terus berkembang. Kondisi ini dan ada dua poin dalam kondisi saat ini dan inovasi dan contoh. Dalam kondisi saat ini, status indera perasa dan penciuman sangat jarang digunakan dalam sistem HCI konvensional karena keterbatasan teknologi dan komplikasi simulasi. Mengapa? Karena sulit digitalisasi atau disimulasikan. Yang kedua, tidak diperlukan di sebagian besar aplikasi. Yang ketiga, daya perangkat keras sangat tinggi. Untuk kedua atau inovasi dan contoh yaitu virtual cocktail atau NUS Singapura, yaitu stimulasi rasa dan bau minuman koktail menggunakan elektroda pada lidah dan diffuser pewangian digital pada gelas biasa. Untuk potensi masa depan, yang pertama dapat makanan virtual atau metaverse dining. Kedua, terapi pengobatan berbasis aroma. Dan ketiga adalah simulasi lingkungan untuk VR immersive. Yang berikutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Jadi kita akan
Lanjut ke bagian kedua yaitu ada ingatan manusia yang memiliki subjudul yaitu sensoris jangka pendek dan jangka panjang. Jadi apa tuh ingatan manusia? Ingatan manusia adalah kapasitas kognitif untuk menyimpan dan memanggil kembali pengetahuan, pengalaman, bahasa, cara bersikap, serta prosedur dalam melakukan berbagai kegiatan. Identitas individu pun terbentuk dari akumulasi ingatan sepanjang waktu. Jadi dan dibagi menjadi tiga, yaitu ingatan sensoris yang kurang dari 1 detik ingatannya, terus ingatan jangka pendek 15 sampai 30 detik, dan ingatan jangka panjang yang permanen yang kita selalu ingat selama-lamanya. Contohnya apa tuh, Mas? Wow, 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 jangan di sini dong. Terus yang itu adalah ingatan ya benar. Yang itu adalah ingatan, ya kita kan menjelaskannya kan tadi kan ada ingatan sensoris, ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Jadi kita akan membahas itu ingatan sensoris atau sensoris memory. Jadi dibagi menjadi tiga, itu iconic memory, zoic memory, dan haptic memory. Iconic memory itu apa? Menyimpan informasi visual seperti gambar, teks, atau ikon dari indera penglihatan berlangsung selama 250 milisecond, sangat penting dalam antarmuka berbasis virtual. Sedangkan echoic memory yaitu menyimpan informasi dari indera pendengaran atau suara, kata-kata berlangsung 3 sampai 4 detik, relevan untuk notifikasi audio atau voice UI. Sedangkan haptic memory adalah menyimpan informasi sentuhan atau tekanan dari kulit yang berlangsung 2 detik, dasar teknologi haptic feedback pada perangkat mobile. Terus yang kedua adalah ingatan jangka pendek atau working memory. Ini memiliki karakteristik yaitu bersifat sementara, informasi hilang jika tidak diulang, jadi akan lupa gitu aja. Yang kedua adalah aktif selama proses berpikir berlangsung, kapasitas terbatas, dan durasi yaitu cuma sampai 15 sampai 30 detik tanpa pengulangan. Dan implikasinya di desain UI adalah batas menu atau pemilihan maksimal 7 item, yaitu itu namanya Miller Law. Lalu itu ada checking, yaitu kelompok informasi terkait agar mudah diingat. Misal nomor telepon dibagi dalam beberapa blok, jadi ada 4 biasanya, bisa 4 karakter lah, 4 karakter, 4 angka. Terus ada progressive disclosure, tampilan informasi secara bertahap, jangan sekaligus terlalu banyak, karena kalau banyak-banyak tuh masih informasi juga kita gak akan hafal, biasanya ditampilkan secara bertahap. Terus yang kedua adalah feedback instan yang berikan sistem kurang dari 1 detik agar working memory tidak terbebani. Terus yang ketiga adalah ingatan jangka panjang, yaitu sumber utama pengetahuan manusia, kapasitas yang terbatas dan tersimpan relatif permanen yang tidak bisa dihilangkan selama-lamanya, kecuali Betul. yang ini ada 3 guys, yaitu storage, forgetting, dan retrieval. Apa itu storage? Storage adalah proses penyimpanan informasi baru ke LTM melalui pengulangan dan asosiasi dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua ada forgetting atau lupa disebabkan oleh decay atau memudar atau interface gangguan informasi baru. Bukan berarti hilang permanen, tapi kita cuma apa yang namanya, lebih ke kadang ingat, kadang enggak, harus dipantik dulu baru keluar itu apa namanya informasi yang kita ingin dapatkan. Terus yang ketiga ada retrieval, itu proses mengambil kembali informasi saat dibutuhkan, dipermudah oleh cues atau petunjuk dengan konteks yang relevan. Itu biasanya namanya ke dejavu guys. Kalau kita dejavu kan biasanya ada petunjuk kayak kayaknya pernah kesini deh, itu karena ditimbulkan karena ada petunjuk kan, untuk nge-recall kembali memori-memori lama atau nostalgia mungkin, itu bisa juga, itu namanya retrieval. Terus ada jenis ingatan jangka pendek itu ada 3, itu episodik, semantik, dan prosedural. Episodik itu adalah ingatan tentang kejadian atau peristiwa yang dialami secara pribadi. Semantik adalah pengetahuan umum tentang fakta dan konsep dunia. Prosedural adalah cara melakukan sesuatu atau skill mengetik, berkendara, dan lain-lainnya. Itu adalah contoh jenisnya guys. Terus kita akan lanjut ke bagian yang ketiga, itu proses berpikir manusia atau common sense yang biasa digunakan oleh manusia sehari-hari. Itu memiliki 2 subjudul, yaitu penalaran dan pemecahan masalah, yaitu problem solving dan reasoning. Yang pertama kita akan bahas itu adalah penalaran terlebih dahulu. Reasoning. Penalaran adalah proses pengambilan kesimpulan menggunakan informasi atau pengetahuan yang dimiliki dalam mengenai suatu bidang.
yang memiliki 3 jenis, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Deduktif itu apa? Deduktif adalah proses penalaran berdasarkan premis atau teori logika yang ada dengan mengabaikan fakta sebenarnya. Contohnya, semua manusia mortal. Socrates manusia, Socrates mortal. Mortal itu artinya, mortalnya apa artinya? Wait. Wait guys, ya kita dari mortal. Mortal adalah, oh, fana. Mortal itu adalah fana. Jadi fana itu kan ada batasnya. Jadi semua manusia itu fana. Socrates manusia, Socrates fana. Sedangkan induktif adalah pengambilan kesimpulan tentang hal yang belum dilihat berdasarkan observasi empiris. Contohnya, setiap angsa yang saya lihat berwarna putih. Semua angsa pasti berwarna putih. Karena dia yang lihat putih, berarti kesimpulannya apa yang pernah dia lihat. Sedangkan abduktif adalah penalaran berdasarkan suatu fakta dengan menelusuri penyebab kejadian. Contohnya, lantai basah. Berarti ada yang menumpahkan air atau ada hujan atau cairan lain yang masuk ke dalam sebuah dari lantai tersebut. Terus yang ketiga adalah pemecahan masalah. Yang kedua adalah pemecahan masalah, yaitu problem solving. Itu adalah proses mencari solusi untuk suatu pekerjaan yang belum dikenal menggunakan informasi atau pengetahuan yang dimiliki. Itu memiliki dua tipe, yaitu produktif dan reproduktif. Produktif itu itulah konsepnya memiliki namanya thinking outside the box, yaitu menggunakan sudut pandang baru dengan pendekatan kreatif yang belum pernah dicoba sebelumnya untuk menyelesaikan masalah baru. Contoh dalam HCI adalah inovasi gesture based interface, swipe, dan pinch to zoom yang sebelumnya tidak ada pada keyboard only interface. Sedangkan reproduktif adalah konsep memproduksi solusi berdasarkan pengalaman sebelumnya, trial dan error, menerapkan pola yang dikenal dari masalah serupa ke masalah baru, memetakan adanya namanya analogical mapping, yaitu memetakan informasi dari domain serupa. Contoh solusi konservasi air dapat menginspirasi solusi hemat baterai pada perangkat mobile. Yang keempat, yaitu adalah bagian terakhir, yaitu adalah emosi dan perbedaan individu, yang memiliki satu subjudul, yaitu pengaruh dalam desain antarmuka. Jadi definisi emosi adalah interpretasi manusia terhadap respon biologis tubuh terhadap suatu stimulus melibatkan aktivitas fisik, detak jantung, keringat, maupun kognitif atau penilaian situasi, yang memiliki tiga komponen, yaitu emosi mempengaruhi perilaku, emosi negatif dan UI buruk, dan desain emosional. Emosi mempengaruhi perilaku adalah emosi cara langsung mempengaruhi cara penggunaan bersikap, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan sistem. Sedangkan emosi negatif dan UI buruk adalah ketika pengguna frustasi atau emosi negatif yang dihadapkan pada antarmuka yang sulit dan tidak intuitif, atau interaksi menjadi sangat buruk dan jelek aja pokoknya. Dan desain emosional, desainer harus mempertimbangkan kondisi emosi pengguna antarmuka yang menyenangkan dan mudah digunakan dan meningkatkan kepuasan penggunaan. Itu emosi dalam interaksi manusia dan komputer. Kedua adalah perbedaan individu dalam desain UI adalah dalam merancang antarmuka teknologi, perbedaan individu harus diperhatikan agar rancangan dapat mencakup pengguna seluas mungkin. Jadi ini hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin merancang sebuah UI atau aplikasi atau apapun itu, yaitu adalah emosi, karena kondisi emosi pengguna pengaruhi cara berinteraksi dengan sistem. Itu hal yang kita juga ada emosi dari usernya. Yang kedua adalah kemampuan fisik. Pengguna di dalam kelas fisik membutuhkan aktivitas khusus, besar hingga kontras. Jadi gak semua orang itu sama, gak semua orang itu bisa melakukan hal yang sama. Ada juga yang orang yang berkebutuhan khusus juga harus diperhatikan agar bisa dimudahkan aksesnya agar lebih mudah.
Terus ke jenis kelamin, preferensi visual, warna, dan cara navigasi bisa berbeda antar gender. Jadi antara wanita dan perempuan kan juga beda, antara pemilihan warnanya atau visualnya kan juga beda. Itu juga harus diperhatikan. Terus ada kemampuan nilai intelektual, tingkat literasi teknologi berbeda antar pengguna dan desain harus inklusif. Jadi gak semua orang tuh kan bisa baca ya. Gak semua orang tua juga bisa. Kayaknya kayak contoh orang tua kita gitu kan harus sebenarnya itu ada tulisannya, tapi kan nggak bisa dijelaskan ya karena itu faktor itu. Makanya juga itu harus mudah digunakan untuk semua kalangan. Terus next ada desain inklusif, contoh dan prinsip. Jadi contoh kasus ada desain remote. Tombol remote TV dirancang dengan warna merah, hijau yang cantik. Tidak ramah untuk 8% pengguna pria yang buta warna merah dan hijau. Solusinya dari Casey ini adalah tambahkan perbedaan bentuk dan label teks pada tombol penting. Jadi untuk membedakan apa namanya user yang berkebutuhan khusus adalah dengan cara menggunakan shape. Apa shape jeneng bahasa Indonesia nih? Shape. Bentuk, menggunakan bentuk. Jadi kalau mereka buta warna, kita harus membedakan bentuknya agar buta warna itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Terus ada 7 prinsip desain universal. Ronald Misch ini dari Ronald Misch di Universitas NC State University, yaitu ada 7, yaitu equitable use, feasibility, simple and intuitive, table info, tolerance for error, effort, size, and space. Equitable apa? Equitable use adalah dapat digunakan oleh semua orang, sedangkan flexibility adalah mengakomodasi berbagai preferensi. Simple dan intuitif adalah mudah dipahami tanpa intrusi. Perceptible info adalah informasi tersampaikan efektif. Tolerance for error adalah meminimalisir risiko kesalahan. Low effort adalah efisien, minimal kelelahan atau low effort aja. Terus size and space adalah ruang memadai untuk semua penggunaan. Jadi ringkasan dari semua bagian ini adalah di input dan output channel adalah manusia menerima informasi melalui 5 indera yang dijelaskan tadi oleh Mas Ian, yaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan penciuman, dan pengecapan. Dalam HCI, tiga utama itu adalah visual, auditory, dan haptik. Sedangkan di ingatan manusia itu ada 3 level, sensoris, jangka pendek, dan jangka panjang. Perpindahan melalui atensi dan latihan. Dan yang ketiga adalah proses berpikir. 2 proses utama, penalaran dan pemecahan masalah. Yang keempat tadi adalah emosi dan individu. Emosi dan perbedaan individu atau visi intelektual jenis kelamin harus dipertimbangkan dalam desain antarmuka yang inklusif. Kesimpulannya adalah dalam merancang teknologi kita perlu mempertimbangkan semua kondisi pengguna dan memastikan kenyamanan mereka dalam berinteraksi dengan sistem. Jadi sistem itu harus mudah dipahami dan easy going yang mudah aja, itu mudah diakses lah dan cepat dipahami. Untuk data referensinya kan bisa lihat sendiri ya guys ya. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah itu adalah referensi dari materi kami. Mungkin itu saja dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Jika mungkin kalian bisa menggunakannya di komen ya guys ya. Siapa tahu ada yang salah, kan bisa klik di komen kita, jangan komen dan jangan lupa subscribe channel kami dan juga like ya guys. Iya, jangan lupa like. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.